ilmu komunikasi itu tidak hanya mengenai gimana cara kita ngomong aja, tapi lebih mendalam. Apalagi kalau humas tuh dia berhubungan sama branding. Gimana cara kita membuat citra perusahaan baik, bagaimana yang awalnya citra perusahaan buruk, kita membangun citra perusahaannya menjadi lebih baik gitu, dan lain sebagainya. Dan ilmu komunikasi semakin didalami, banyak banget aspeknya. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Apung Cerdas. Kenalin, saya Tiara Nada, dan di sini saya nggak sendirian, saya bersama Nurul Azmi. Dan oh ya Kak Nurul, boleh perkenalan diri dulu dong Kak, secara lengkapnya kakak dari mana asalnya gitu. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Nurul Azmi. Aku dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat semester 8, semester akhir. Ya, salam kenal Kak Asmi. Salam kenal. Oh ya Kak Asmi, di sini kan kita mau bahas tentang jurusan nih. Nah, kebetulan karena Kak Asmi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi kita mau bahas jurusan Ilmu Komunikasi, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini teman-teman ada yang mau tertarik untuk masuk kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi, tulis di kolom komentar ya. Oh ya Kak, aku mau nanya nih tentang jurusan Ilmu Komunikasi. Oh ya Kak, kakak kan tadi bilang kuliah di Universitas Islam Negeri apa? Sunan Gunung Jati Bandung. Gunung Jati Bandung. Oh ya, kakak masuk di kampus itu lewat jalur apa ya Kak? Jalur kalau dulu tuh TBK. Oh dulu TBK. Kalau sekarang SNBT namanya. Jalur tes. Ya. Waktu itu gimana kakak? Mas bisa ngambil jurusan itu? Emang niat kakak pengen ngambil jurusan itu, atau ada tergantung dari orang tua atau ikut-ikutan temen, apa emang tertarik banget? Oke, awal mulanya aku milih jurusan itu tuh karena memang seneng sama komunikasi. Terus dari SMA tuh udah sering MC dan lain sebagainya, dan ngerasa kayak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk aku bisa berbicara di depan banyak orang dan sebagainya. Akhirnya ya aku milih jurusan Ilmu Komunikasi, dan kalau di UIN tuh ada dua, ada Ilmu Komunikasi Humas dan ada Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Kalau aku bagian humasnya gitu. Jadi memang basicnya seneng ngomong, jadi masuknya Ilkom gitu. Oh iya. Dulu SMA-nya berarti Rana ke IPS ya apa? Enggak, justru aku IPA. Oh, lu linjur. Aku linjur, ya, kuliahnya linjur. Oke. Oh ya Kak, bisa dijelasin nggak sih jurusan Ilmu Komunikasi itu apa? Jurusan Ilmu Komunikasi itu adalah jurusan yang basicnya dia memang banyaknya praktek, tapi ternyata semakin didalami kalau di jurusan tuh ilmu komunikasi itu tidak hanya mengenai gimana cara kita ngomong aja, tapi lebih mendalam. Apalagi kalau humas tuh dia berhubungan sama branding. Gimana cara kita membuat citra perusahaan baik, bagaimana yang awalnya citra perusahaan buruk, kita membangun citra perusahaannya menjadi lebih baik gitu, dan lain sebagainya. Dan ilmu komunikasi semakin didalami, banyak banget aspeknya. Apalagi humas tuh banyak banget bidangnya gitu. Jadi ada komunikasi internal, komunikasi eksternal, kemudian juga banyak kita belajar tentang komunikasi politik, bisnis. Kemudian karena UIN ya, ada juga keagamaannya gitu. Dan ilmu komunikasi memang rata-rata mengenai hal komunikasi, tapi memang lebih mendetail, dan ternyata kalau didalami ya tetap aja walaupun suka, tapi tetap aja ada kesulitan-kesulitan gitu. Karena kalau komunikasi belajarnya itu gimana cara biar orang tertarik sama omongan kita, gimana cara kita bisa menjadi pusat perhatian, gimana supaya kita menarik di depan banyak orang. Itu kan berhubungan dengan body language, terus cara kita berbicara, kemudian juga cara kita menyampaikan sesuatu yang harusnya sederhana gitu dari sesuatu yang rumit. Itu komunikasi belajar banyak hal. Iya, ternyata keren juga sih mas jurusan ini. Ya, komunikasi semakin didalami ternyata semakin banyak yang harus dipelajari. Ya, kan banyak bilang sih kalau masuk jurusan ilmu komunikasi itu harus orangnya ekstrovert gitu ya. Berarti kakak ekstrovert dong ya? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak ngerasa ekstrovert? Enggak. Kayaknya justru kalau misalnya kayaknya enggak deh.
mungkin ekstrovert tuh karena lebih ke menyesuaikan. Kalau misalnya memang harus berbicara depan umum ya membangun energi sendiri. Tapi kalau udah seharian sama orang banyak udah nggak bisa ngobrol lagi. Oh iya, capek. Udah, iya capek, bener capek. Sosial butterfly-nya habis. Nah, tadi kan kakak bilang ada suka dukanya ya di jurusan ilmu komunikasi. Nah, kira-kira apa nih Kak suka duka? Bolehlah sepil apa nih? Kalau sukanya karena memang basicnya prakteknya banyaknya berbicara, kayak kita bagaimana mempresentasikan sebuah program atau project atau mempresentasikan sebuah lembaga, mempromosikan bisnis dan lain sebagainya. Senangnya memang banyaknya praktek berbicara, MC formal, MC non formal, kemudian kita juga belajar protokol, belajar adu argumen, kemudian kita belajar tentang politik, bisnis, kita belajar banyak hal tapi mungkin dari sisi komunikasinya gitu. Senangnya jadi banyak ini sih, banyak tahu ternyata kalau misal komunikasi politik tuh ini loh poinnya yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Kita belajar tentang kenapa sih kampanye itu penting, kenapa sih kampanye itu rata-rata orang menggunakan strategi ini. Oh ternyata ini bikin menarik orang gitu. Kenapa ada slogan kalau misalnya kemarin capres kayak Prabowo Gemoy dan sebagainya, itu kita belajar banyak hal gitu tentang itu. Jadi kita belajar banyak kasus juga, kita belajar banyak kasus. Misalnya brand ini ternyata lagi kena kasus nih, kira-kira gimana ya cara dia ngebangun branding lagi gitu, gimana cara dia ngebangun citranya lagi supaya citranya itu baik lagi di mata masyarakat. Jadi lebih sukanya senang banyak kasus, kita belajar banyak kasus. Kemudian dukanya apa ya? Kadang kalau misalnya tugasnya kadang kalau misalnya kita lagi mager ngomong kan tugasnya biasanya praktek ini kan video gitu. Terus tugasnya ya banyak berbicara. Jadi kadang kalau misalnya untuk orang-orang yang introvert agak PR ya kalau tugas-tugas banyak ngomong itu gitu. Tapi nggak selalu matkul ilmu komunikasi itu selalu berhubungan dengan berbicara. Kadang juga kepenulisan kita belajar PR writing, kepenulisan PR gitu. Terus kita belajar banyak hal juga sih, teori ilmu komunikasi udah jelas. Tapi memang secara general, secara keseluruhan memang ilmu komunikasi ya kita praktek di kelasnya komunikasi gitu. Ya, kakak ngerasa ini nggak selama menjalani dunia perkuliahan itu ngerasa kayak aduh susah banget aku nih kayaknya salah jurusan ya atau gimana? Enggak ya? Enggak, karena memang ngerasa pas jurusannya dan ngerasa aman-aman aja sih sejauh ini. Paling susah apa ya? Kayaknya mungkin apa ya? Justru lebih ke bukan komunikasinya sih, karena kan kita belajar marketing ya. Terus kita belajar filsafat, lebih kayak gitunya sih. Justru kalau komunikasinya aku ngerasa aman-aman aja dan enjoy. Oh berarti kesulitannya ada matkul? Justru matkul lain, iya matkul-matkulnya sebenarnya nggak komunikasi banget gitu. Oh gitu. Wah gitu ya Kak. Berarti ada matkul dari jurusan lain tuh ada nggak sih dipelajarin juga? Karena UIN ada keagamaan, ada bahasa Arab, ada filsafatnya banyak sih, ada filsafat Islam, ada filsafat komunikasi juga ada. Oh itu dipelajarin di semester awal biasanya. Kalau udah semakin atas biasanya semakin spesifik. Oh ya, menjurus matkulnya. Penjurusan itu kita tuh udah menjurus. Jadi jurusan itu sebenarnya jurusan ilmu komunikasi itu 2. Ada humas, ada jurnalistik. Oh, bedanya? Prodinya ada yang humas, ada yang prodi jurnalistik. Kalau jurnalistik dia lebih ke wartawan, perfilman, kemudian jadi berhubungan dengan TV lah istilahnya, TV radio gitu, mereka kenceng di sana gitu. Tapi kalau humas dia tuh mainnya lebih di lembaga, perusahaan, nge-branding suatu produk, mempromosikan sebuah project. Jadi istilahnya kita formalnya. Kalau jurnalistik lebih di lapangannya gitu, kayak gitu. Ya, dulu yang aku tahu tuh jurusan ilmu komunikasi tuh yang kayak berkaitan kayak jadi di penyiaran gitu. Itu sebenarnya belajar sih humas juga, cuma satu matkul. Tapi kalau di jurnalistik dia lebih fokus gitu. Belajar kita juga, cuman ya nggak yang sespesifik itu belajarnya. Oh ya Kak, sama di kuliah kakak selain ikut kegiatan
perkuliahan, kakak ikut aktif juga nggak sih di kampus itu, kayak ngikut organisasi UKM gitu? Aku waktu di semester awal-awal tuh aku ikut HIMA, Himpunan Mahasiswa Humas. Itu aku masuk di bidang apa ya namanya, nalar dan intelektual. Kayak bidang akademik lah gitu. Nah terus habis itu aku 2 tahun di protokol humas, keprotokoleran humas. Jadi protokol tuh belajar apa sih? Protokol tuh dia belajar tentang tata tempat, terus tata cara, kemudian apa ya, dia mengatur tata tempat. Kayak misal kita lagi kakak sering lihat 17 Agustus. Nah itu tuh tata tempatnya nggak yang gimana pejabatnya duduk di mana aja, tapi itu diatur dari yang paling jabatannya tertinggi sampai terendah. Baik itu pun mau pas rapat, mau pas apapun, apalagi misalnya pas di acara-acara resmi kayak misalnya KA, Konferensi Asia Afrika, atau misalnya peresmian rumah sakit internasional dan sebagainya, itu ada tata caranya sendiri gitu. Jadi kita belajar gimana caranya supaya semua kegiatan itu terstruktur dan memang rapih sesuai dengan aturan yang ada. Jadi protokol belajar itu sih. Jadi kayak lebih kayak apa sih, orang nyebutnya kayak di bagian acara gitu ya? Nah iya, bagian acaranya protokol tuh iya. Dia yang menyusun semua gitu. Berarti kakak masih berhubungan ya sama jurusan itu, ikut kegiatan? Iya, masih berhubungan karena ada matkulnya juga protokol. Dan ada prakteknya juga. Mungkin kalau protokol yang organisasi itu dia lebih banyak praktek kan, karena UIN selalu banyak kegiatan, di jurusan juga selalu banyak kegiatan. Jadi kita praktek bangetnya di situ. Kalau di matkul lebih ke teorinya. Praktek juga ada sih di akhir, tapi prakteknya gitu. Oh ya, di kampus kakak tuh diwajibin magang gitu nggak? Wajib ya. wajib Nah kalau kira-kira magang itu di mana kakak waktu itu? Waktu itu aku magangnya di Dispusipda Jabar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat. Di sana bagian humas juga. Bagian humas. Nah kerjanya ngapain kak pas kakak? Kalau di lembaga kayak gitu, aku kemarin tuh biasanya bikin konten, terus bikin poster, atau enggak kegiatan eksternalnya aku menyambut para siswa yang biasanya suka berkunjung, misalnya dari Jakarta, dari luar Pulau Jawa, dia berkunjung ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu kayak ada ini apa, tapi bukan museum sih namanya, tapi di situ ada rekap tokoh-tokoh Jawa Barat yang berperan penting di Indonesia. Jadi biasanya perpustakaan Jawa Barat tuh didatengin sama anak-anak, anak TK gitu, buat mereka tuh belajar di sana. Nah kita tugasnya menyambut mereka. Gitu. Kadang bisa jadi MC-nya, atau misalnya jadi dokumentasinya, bikin press release-nya, atau tour guide-nya. Pokoknya berhubungan aja sama orang luar gitu. Oh ya, kira-kira kalau misalnya kakak rating dinilai nih jurusan ilmu komunikasi, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira berapa kak? Kalau menurut aku ya, kalau buat aku yang suka ya 9,5 lah. Oh, 9,5. Iya. Kenapa nggak full kak? Katanya suka. Karena banyak, maksudnya walaupun kita suka, tapi kalau misalnya kayak udah di kurikulum kayak gitu ya tetap aja ada pressure-nya gitu. Tetap aja ada tekanannya walaupun suka, kayak misalnya deadline ngerjain tugas, atau misalnya kayak banyak project dan sebagainya, itu kan lumayan ya. Dan rata-rata ujiannya tuh praktek. Jadi kalau misalnya kita UTS atau apa, ada sih tulis, tapi biasanya kita langsung aja praktek ngomong kayak gini sama dosennya. Jadi lebih pressure. Iya. Kebayang itu yang bikin yang bikin susahnya. Iya makanya. Tapi karena mungkin kita terbiasa ya sama 4 tahun tuh ngomong-ngomong mulu, jadi ya biasa aja. Tapi kok orang lain ngeliat jurusan kita, banyak yang bilang kayak kok mau sih gitu kan, ngomong tuh susah di depan banyak orang. Tapi karena mungkin kita dipaksa ya tiap hari selama 4 tahun tuh kita ngomong terus, ya akhirnya jadi nggak ngerasa kayak gitu. Ya udah, emang itu bagian dari jurusan, bagian dari bagian dari diri sendiri. Makanya mau gak bisanya anak komunikasi ngomong, tetap bisa ngomong pasti. Gak mungkin enggak, karena dia tugas-tugasnya ngomong. Gitu. Berarti harus. Kira-kira Bapak merekomendasikan nggak sih jurusan ilmu komunikasi untuk adik-adik yang mau masuk kuliah? Kalau misalnya kalian punya passion tentang
kalian seneng ngomong di depan banyak orang, atau misalnya kalian seneng MC, atau misalnya seneng nulis, atau kejurnalistikan, atau senang perfilman dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal tersebut, sangat direkomendasikan ilmu komunikasi menjadi jurusan yang bisa kalian pilih gitu. Karena sebenarnya recommended juga sih kalau misalnya kaliannya suka, tapi balik lagi kalau misalnya kaliannya nggak suka, ya tetap aja akan menjadi beban gitu. Walaupun orang menganggapnya ilmu komunikasi gampang gitu ya, tapi ternyata kalau didalami enggak segampang itu. Ternyata kalau didalami, kita mikirnya ya kalau misalnya jurusan komunikasi itu secara umumnya ya udahlah cuman ngomong doang pasti, tapi pas didalami ternyata kita belajar tentang body language, kita belajar tentang intonasi suara, bagaimana MC formal tuh ngomongnya kayak gimana, MC non formal tuh udah beda lagi, skrip MC-nya juga beda, terus cara berpenampilannya kalau formal tuh aturannya ada juga aturannya, kalau non formal ada juga aturannya, cara penyebutan pejabat, cara duduk pejabat, tata makanan, buah, detail itu. Iya, buah, terus juga dari mulai minum, gelas tuh harus seperti apa, cara nyimpen sedotan, itu tuh sangat diperdalam. Makanya kalau komunikasi gampang, secara umumnya emang gampang gitu, tapi kalau misalnya diperdalam lagi pasti ada aja hal-hal yang kita belum tahu dan itu cukup sulit mungkin untuk dipelajari. Tapi kalau misalnya kitanya enjoy, senang-senang aja sih, gampang-gampang aja ya sampai lulus. Jadi direkomendasikan lah ya. Ya, direkomendasikan buat kalian yang seneng gitu ya, seneng untuk ngomong bawel gitu. Silahkan masuk jurusan ilmu komunikasi. Ya, nah gitu ya teman-teman. Oke, terakhir nih Kak, apa nih harapan Kakak di tahun ini dan buat Lampung Cerdas? Oke, harapan aku tahun ini jelas ya lulus. Oh ya, semangat Kak, ya semester akhir ya. Semester akhir, lulus dari sidang-sidang dan skripsian. Terus untuk Lampung Cerdas, udah pasti semoga semakin bisa mengepakkan sayapnya lebih jauh lagi, makin banyak orang yang menerima manfaatnya. Kemudian beasiswanya juga semakin bisa menargetkan lagi banyak-banyak beasiswan. Kemudian intinya lebih bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi sih, dan lebih banyak program-program bermanfaat. Oke, terima kasih ya Kak ya. Mungkin cukup ya. Oke. Oh ya, mungkin kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang jurusan ilmu komunikasi, bisa langsung ngobrol aja langsung sama Kak. Siapa Kak? Kak Nurul. Boleh nih Kak sepil nama IG-nya mungkin. IG-nya Nurul Azmi 157. Oh, bolehlah kalian catat, nanti kalian searching sendiri di DM ya. Oke, mungkin ini sekian pembahasan obrolan singkat kita tentang jurusan ilmu komunikasi. Ya buat teman-teman kira-kira mau tanya-tanya tentang jurusan apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.